Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafli Akbar dari 12B. Jadi saya di sini ingin menjelaskan mengenai tata cara jalan cepat dari start sampai finish dan apa saja yang membuat kita didiskualifikasi. Jadi pertama itu sebentar. Jadi pertama itu jalan cepat adalah cabang atletik yang unik, di mana atlet tuh harus mempertahankan kontak kaki dengan tanah setiap saat, menjaga kaki yang diluruskan sejak tumit menyentuh tanah hingga posisi tegak lurus. Tata cara jalan cepat dari start sampai finish itu yang pertama, kita sebelum mulai tuh wajib start dulu ya kan. Pertama kita start dulu. Dan ada ininya juga nih, ada tips. Kalau kita mau jalan cepat tuh pakai pakaian yang nyaman, terus yang ringan, terus pakai sepatu khusus juga, kayak sepatu khusus jalan cepat. Kalau enggak sepatu lari yang fleksibel lah. Jangan jalan cepat pakai sendal, nggak boleh guys. Terus posisi startnya tuh dimulai dari pokoknya posisi startnya tuh pakai yang berdiri, standing start. Jadi berdiri nih di belakang garis start. Terus posisiin salah satu kaki di depan. Biasanya kaki yang di depan tuh yang kuat. Terus posisi kakinya tuh deket dengan start. Terus kaki yang lain di belakang dengan jarak satu langkah. Pokoknya relax. Badan sedikit condong ke depan. Lengan tuh ditekuk sekitar 90 derajat. Lalu tinggal menunggu aba-aba. Pokoknya nanti begini nih. Terus aba-abanya tuh pakai yang begini nih ya. Bersedia. Atlet ngambil posisi start. Dia start. Terus ntar ya go, ditembak. Dar. Jadi pakai ini startnya pakai tembakan. Terus ada teknik gerakannya nih selama gerak pas jalannya. Yang pertama nih, gerakan kaki. Gerakan kaki tuh kita harus ngejaga kontak dengan tanah. Ini aturan paling krusial nih dalam jalan cepat. Karena kita tuh harus selalu ada satu kaki yang nyentuh tanah setiap saat. Nggak boleh ada fase dimana melayang kayak lari gitu dah. Nggak boleh tuh. Terus ada yang namanya straight leg, yaitu lurusin kaki yang langkah ke depan harus lurus. Terus nggak boleh ditekuk, pokoknya lutut. Jadi kita tuh kayak jalan tegak, kayak ini tentara di kerajaan Inggris begitu tuh, harus tegak terus. Terus pokoknya sejak jalan tuh tumit tuh harus nyentuh tanah. Terus posisi kaki tuh ngelewati garis vertikal tubuh, jadi posisi tegak begini nih, bener kayak inian Inggris, kerajaan Inggris. Terus langkahnya tuh kita ambil langkah yang panjang tapi tetap yang terkontrol. Terus ada gerakan untuk panggulnya atau pinggul ya. Terus dia tuh ngambil gerak yang memutar secara alami untuk memperpanjang langkah. Jadi gerakan ini nih lakukan sangat efisien, jangan berlebihan. Jadi jangan begini, set gitu. Set gitu pokoknya ya. Terus gerakan tangan sama lengannya nih. Jadi pertama tuh kita juga harus nekuk tangannya kan. Ditekuk tuh sekitar 90 derajat lah, atau kurang sedikit nggak apa-apa kali. Begini nih. Nah gitu. Jadi terus diayunin lengan ke depan sama ke belakang secara bergantian dengan gerakan kaki bareng ini, sesuai gerakan kaki ya. Terus ayunan tuh harus sejajar sama tubuh, nggak menyilang dada. Jadi nggak begini nggak, jadi santai aja. Terus posisi tubuh tadi kan tegak ya, terus sedikit condong ke depan dah dari pinggang, asal nggak lewatin bahu aja, asal nggak terlalu begini ya. Terus ada nih fase-fase akhir dan garis finish. Jadi itu poin yang pertama, kita harus mempertahankan kecepatan coy, biar menang nih. Kita harus jaga ritme sama teknik kita sampai garis finish. Pokoknya jangan tergoda buat lari dah, karena tuh bisa didiskualifikasi detik-detik akhir. Malu coy kalau didiskualifikasi. Terus pas udah ngelewatin garis finish nih, yang pertama
Yang pertama tuh pokoknya tuh pas ngelewatin garis finish, badan tuh condong ke depan. Terus pokoknya nih sebelum kita lewat garis finish, badannya kita harus kayak cepet-cepet masukin ke pita, kan ada pita tuh. Kita pokoknya sentuh dah tuh pita tuh. Terus kalau emang ada pitanya kita sentuh pakai dada atau bahu lah, langsung begini aja tembusin. Terus ada juga nih aturan-aturan diskualifikasi ini. Yang pertama ada namanya pelanggaran kontak, yang dimana ini pelanggarannya ini umum nih. Jadi definisinya begini, terjadi tuh ketika seorang atlet ini nggak mempertahankan kontak yang terlihatnya atau visible kontak dengan tanah, yang artinya ada momen dia melayang coy, kayak terbang, itu dimana kedua kaki dia keangkat dari tanah secara bersamaan. Istilah ini ada istilahnya nih, namanya disebut lari atau running. Terus ini nggak boleh juga ya dalam jalan cepat. Terus ada pelanggaran pelurusan kaki, bahasa Inggrisnya lupa lagi pak, sorry pak. Definisinya tuh kaki tuh kayak kita ngelangkah ke depan, ketekuk, lututnya ketekuk, kayak namanya manusia ada dah kadang salahnya kan. Ketekuk gak sengaja kayak lagi jalan, aduh ketekuk coy, aduh ketekuk, itu nggak boleh tuh, itu nggak boleh. Terus pokoknya tuh aturan kaki kan harus lurus, terus sangat tumit nyentuh tanah itu harus posisi vertikal juga, harus lurus juga. Dan ada prosedur juga nih buat peringatan dan diskualifikasi. Jadi kita sekali ngelakuin itu nggak langsung didiskualifikasi, ada tahapnya ya. Yang pertama ini ada kartu peringatan dulu. Sama kayak main bola nih, ada red card, ada yellow card. Jadi ini kan ada juri nih di lintasan. Kalau dia ngeliat kita pelanggaran, dia bakal beri peringatan kayak woi guys, pokoknya peringatan. Jadi peringatan ini bersifat non formal, jadi kagak langsung diberhentiin gitu. Jadi tuh kayak sebagai di kartu aja, dicatat di kartu dah. Kalau pemain bola langsung woi kartu kuning, enggak begitu coy. Terus laporan pelanggaran red card. Kalau seorang juri nih yakin nih atletnya udah ngelakuin pelanggaran, mereka bakal ngasih kartu merah ke yang bakal dikasih ke ketua juri. Jadi ketika dia ngeliat nih, set, ini orang ngelanggar banget nih, udah ngelanggar dah, udah lewat batas dah, lu parah men. Dia udah catat nih, langsung dikasih ke ketua juri nih. Jadi nggak ada aba-aba lagi bos, lu bakal didiskualifikasi di situ. Jadi ada syaratnya juga, diskualifikasinya tuh apa ya? Ada tiga juri yang berbeda yang telah ngirim laporan pelanggaran red card ya, khususnya red card terhadap atlet. Total tuh 3 red card. Terus pelanggaran yang terjadi di bagian akhir lomba, dan ketua juri atau chef juri itu memutuskan untuk langsung melakukan diskualifikasi jika pelanggarannya sangat jelas. Jadi itu saja penjelasan saya mengenai jalan cepat dari start sampai finish dan apa yang ngebuat kita diskualifikasi. Oh my god. Pokoknya kalau emang kalian nih berniat ya pengen jadi atlet lari, atlet jalan cepat, dengerin tuh penjelasan kata gue. Jangan sampai ketekuk, terus jangan sampai melayang, jangan sotoy mau lari dah, pokoknya dah nggak boleh tuh ya. Oke pak, sekian dari saya. I love you Pak Bayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.